Assalamualaikum Bapak Ibu. Izin apakah suara saya terdengar? Kedengeran, Mbak? Ya, Jelas ya? terdengar. Jelas, Mbak. Bu, jelas. Oh iya. Oke, Baik, kalau begitu langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Zoom kali ini ada 3 agenda Bapak Ibu. Nanti yang pertama Mas Fahri akan menjelaskan informasi-informasi mengenai BOS dan Arkas. Kemudian yang kedua ada Pak Wasiman untuk kebijakan SMK. Lalu yang ketiga terkait teknis Arkas yang akan disampaikan oleh Bang Umar. Baik, kalau begitu untuk narasumber yang pertama untuk Mas Fahri, apakah sudah hadir ya? Ya, hadir Mbak Oh Nia. ya, oke baik, bisa langsung aja Mas Fahri untuk mempersingkat waktu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, bendahara serta operator di SMA dan SMK swasta di wilayah Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan 1. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu, saya akan menginformasikan sekilas terkait beberapa informasi sebelum nanti mungkin teknisnya akan dijelaskan untuk penatausahaan oleh Pak Umar. Ya, pertama-tama saya berterima kasih dulu terhadap sekolah-sekolah yang sudah menyelesaikan pelaporan tahap 1 dana bos reguler tahun 2022. Ini yang saya lihat mungkin diantaranya ada SMA Plus Hadijah ya Ibu Lulu Masita. Sudah selesai ya Bu ya? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Ya. Baik, terima kasih Ibu dan beberapa sekolah lainnya. Namun masih ada beberapa sekolah yang Halo, apakah terdengar ya suara saya? Izin Bapak Ibu. Jelas, Ya, Pak. jelas Mas Terdengar Fahri. Pak. Ya, baik. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini kamera saya rusak jadi tidak ada gambarnya, mohon maaf. Masih ada sampai hari ini sekolah yang belum mengajukan pengesahan Arkas ya Bapak Ibu, pengesahan kertas kerja. Saya mohon izin share screen ya Mbak Nia sebentar. Untuk SMA dan SMK di wilayah Jakarta Selatan. Izin Bapak Ibu apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Ya, ini pertama saya mulai dari SMA ya Bapak Ibu, masih ada 4 SMA. Mungkin untuk SMA ya Perjasa tutup ya Mbak Nia. Mungkin Mbak Nia bisa konfirmasi ya Perjasa. Iya Mas Fahri, untuk ya Perjasa berganti nama jadi Jagakarsa. Jagakarsa ya? Iya, Oke, betul. Baik, berarti tinggal 3 lagi ya Bapak Ibu, sedikit lagi ini tinggal 3 lagi dari 22. Jadi sudah sekitar 85% sudah pengesahan Arkas. Jadi mohon bantuannya ini sekolahnya, apakah hadir ya sekolahnya ya? Izin Bapak Ibu, SMA Darul Ma'arif, SMA Hadir, Pak, hadir. dan Jagakarsa. Mohon segera ya Pak ya. Iya, Ya, Pak, lagi izin, diusahain, Pak. Iya, ini tidak ada maksud untuk mempermalukan sekolah, tidak ada maksud ya Pak. Izin ini hanya bentuk perhatian dinas dan suku dinas dan agar mengingatkan Bapak Ibu untuk segera melakukan pengesahan gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Baik, seperti SMA Jagakarsa kan lumayan ini dana 1 tahun 380 juta. Berarti kan kalau tahap 3-nya sepertiganya 120-130 juta ya Pak ya. Lumayan. Nah, jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu terkait pelaporan dana bos tahap 1 ini harus menggunakan Arkas, nanti tidak salur gitu. Dan saya yakin juga Mbak Nia di Sudin juga tidak bosan-bosannya mengingatkan Bapak Ibu setiap minggu diupdate progres penginputan pengesahan ya Bapak Ibu. Ini untuk yang SMA, kemudian untuk SMK tercatat masih ada 13 lagi. Ya, mungkin untuk kalau yang Perjasa dihapus berarti masih ada 12 lagi ya Bapak Ibu SMK swasta yang belum mengajukan pengesahan. Mungkin tidak saya sebutkan, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, bisa konfirmasi atau jika merasa ternyata sudah pengesahan tapi masih ada di daftar ini silahkan konfirmasi ya Bapak Ibu ya. Baik, itu yang pertama terkait progres penginputan Arkas. Yang kedua adalah terkait
penyaluran dana BOS tahap 3 ya Bapak Ibu ya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, syarat salur tahap 3 adalah Bapak Ibu harus melakukan pelaporan tahap 1 ya Bapak Ibu melalui Arkas. Jadi Bapak Ibu harus input anggaran 1 tahun dan input BKU dari bulan Januari sampai bulan Maret ya Bapak Ibu, sampai tutup BKU bulan Maret. Baru Bapak Ibu tercatat lapor BOS tahap 1. Deadline-nya kapan? Deadline-nya tanggal 31 Juli ya Bapak Ibu ya. Namun mohon disegerakan ya Bapak Ibu ya. Karena saya khawatir kalau Bapak Ibu baru bergerak di tanggal-tanggal terakhir ya, di tanggal 29, tanggal 30, sementara nanti aplikasinya ada kendala, error gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah menyelesaikan kewajiban Bapak Ibu, cuma nanti tidak bisa di akhir-akhir aplikasinya penuh ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Arkas ini dipakai di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, negeri swasta. Tahun ini ada 217.000 sekolah penerima dana BOS reguler Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan jika Bapak Ibu baru bergerak di hari-hari terakhir, nanti servernya padat dan ya penyakitnya biasa ya Bapak Ibu ya, kalau server padat, Bapak Ibu mau sinkron, nanti error gitu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa sinkron, nanti tercatat tidak lapor. Dan ketika Bapak Ibu tercatat tidak lapor, berarti Bapak Ibu nanti tidak akan salur ya dana BOS tahap 3-nya gitu. Yang saya khawatirkan itu. Jadi mohon Bapak Ibu bergerak sesegera mungkin terkait penatausahaan ini. Mohon disampaikan juga kepada kepala sekolahnya ya, konsekuensinya apa jika Bapak Ibu baru bergerak di hari-hari terakhir gitu, di menit-menit terakhir. Konsekuensinya tidak salur ya Bapak Ibu ya. Sayang sekali nanti tidak salur hanya karena tidak bisa sinkron gitu. Jadi solusinya apa? Ya bergerak lebih awal begitu Bapak Ibu, sebelum nanti servernya padat dan adanya error gitu ya Bapak Ibu ya. Karena terkait cut off batas pelaporan ini, kementerian tidak main-main ya Bapak Ibu ya. Di tahun lalu itu sudah kejadian di DKI. Di jenjang lain ada sekolah yang dana BOS-nya tidak salur. Ketika waktu itu kita masih pelaporannya melalui web BOS salur ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika datanya tanggal 31, tanggal 31. Jadi tidak ada perpanjangan. Itu belajar dari pengalaman tahun lalu. Dan ya tidak salur gitu Bapak Ibu. Untuk dana BOS-nya itu kan sayang sekali. Itu terkait sedikit kebijakan. Mungkin selanjutnya langsung ke teknis ya Pak Umar. Apakah hadir ya Pak Umar? Sudah hadir? Izin Pak Umar. Atau Pak Wasiman mungkin? Baik Mas Fahri. Ya. Baik, Gimana Pak terima untuk kasih. teknisnya? Mungkin Boleh nanti teknisnya Bang Umar. Saya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan sedikit terkait dengan kebijakan Arkas ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kameranya nggak usah dibuka ya. Yang saya hormati kepala sekolah swasta jenjang SMA dan SMK, bendahara dan teman-teman operator yang berbahagia, terkait dengan kebijakan Arkas Bapak Ibu, pada saat ini memang kita semua harus kejar-kejaran waktu. Banyak hal yang memang harus kita selesaikan yang sudah mendekati cut off Bapak Ibu ya, yang mana memang harus kita selesaikan, dan itu memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikan pelaporan tersebut. Izin Mbak Nia, boleh share screen? Ya Pak, silakan. Langsung saja Pak, bisa. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat ya. Terkait dengan pelaporan Bapak Ibu, di tahun 2020
2022 ini ada beberapa kebijakan yang merupakan perubahan-perubahan kebijakan dari tahun-tahun sebelumnya. Sama halnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fahri bahwa pelaporan ARKAS ini adalah sangat penting sekali karena untuk sebagai syarat penyaluran tahap 3 tahun 2022. Kondisinya bahwa pelaporan di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu itu tidak menjadi syarat untuk penyaluran di tahap-tahap berikutnya. Kemudian di tahun 2020 sampai dengan saat ini, pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran, yaitu pelaporan tahap 1 menjadi syarat salur tahap 3, kemudian laporan tahap 2 menjadi syarat salur tahap 1 di tahun berikutnya, artinya di tahun 2023. Kemudian lapor tahap 3 menjadi syarat salur tahap 2 tahun anggaran berikutnya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu terkait mekanisme pelaporan di tahun sebelumnya itu disampaikan manual ke Dinas Pendidikan atau ke suku Dinas Pendidikan. Yang kedua disampaikan melalui laman BOS Kemdikbud yang BOS Salur yang biasanya Bapak Ibu input. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan saat ini disampaikan melalui laman bos.kemdikbud.go.id dan jelas bahwa di tahun ini aplikasi RKS yang disediakan oleh Kemendikbudristek yaitu ARKAS, dan itu sudah menjadi kebijakan dari pusat. Nantinya ketika ARKAS itu sudah diselesaikan sampai dengan penatausahaan, jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput lagi di laman bos.kemdikbud.go.id yang secara otomatis akan ditarik oleh pusat sebagai syarat penyaluran tahap 3 tahun 2022. Batas waktu Bapak Ibu. Terkait dengan batas waktu di tahun-tahun sebelumnya 2019 dan tahun sebelumnya itu tidak ada batasan waktu itu untuk penyampaian laporan. Tetapi pada tahun 2020 sampai dengan saat ini ada batas waktunya Bapak Ibu. Yang pertama, laporan tahap 1 tahun 2022 di cut off pada tanggal 31 Juli tahun 2022. Artinya apa? Bahwa tadi sudah disampaikan di atas terkait dengan penyaluran tahap 3. Syaratnya adalah menyampaikan laporan tahap 1 tahun 2022. Kami ulangi lagi. Penyaluran tahap 3 dilakukan apabila sekolah sudah melakukan laporan tahap 1 tahun 2022. Jadi terkait dengan pelaporan ARKAS Bapak Ibu, kondisi saat ini tinggal beberapa hari lagi yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu untuk menyampaikan laporan, yaitu penatausahaan ARKAS untuk menjadi penyaluran tahap 3 tahun 2022. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Fahri bahwa update sampai dengan hari ini beberapa sekolah masih belum melakukan aktivasi. Lalu ini tinggal berapa hari lagi? Penatausahaan belum dilakukan untuk penginputan SPJ yang sudah kita belanjakan di sekolah. Untuk pengesahannya saja belum melakukan dengan waktu yang
sangat sedikit ini, apabila nanti kita melakukan penatausahaan lebih mendekati hari-hari di hari cut off di 31 Juli, itu yang ditakutkan adalah data tersebut tidak tertarik oleh kementerian, Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa pelaporan penatausahaan ARKAS itu paling cepat ketarik adalah 3-4 hari, Bapak Ibu. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semua terkait dengan penatausahaan, apalagi yang belum mengajukan untuk pengesahan, mohon dipercepat. Karena apa? Tadi sudah sampaikan bahwa untuk mekanisme penyaluran tahap 3 itu adalah melakukan lapor pada tahap 1 tahun 2022. Dan alangkah sebaiknya pekerjaan itu untuk dipercepat. Karena ketika nanti tahap 3 tidak salur, Bapak Ibu, kami di provinsi tidak bisa membantu untuk membantu Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena dana tersebut sudah dilakukan penyaluran ke satuan pendidikan langsung dan harus dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan langsung juga, Bapak Ibu. Jadi dinas pendidikan ataupun teman-teman Sudin itu tidak bisa membantu apa-apa apabila memang dalam hal pelaporan Bapak Ibu tidak disampaikan dan mengakibatkan tahap 3 tidak dapat disalurkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu sedikit informasi yang harus saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Reseknya bagi 3. Nggak ada materi. Kan praktek. Prakteknya Bapak ini. Izin untuk Pak Wasiman sudah untuk ininya sudah ya Pak ya, untuk SMK yang sudah lapor dan yang belum sudah di-share atau belum ya Pak? Halo? Halo Mbak Nia. Oh iya, halo. Ya, Iya Mas Fahri. Ini izin, ini adalah list SMK yang belum melakukan pengajuan ARKAS nih Mbak. Mungkin ini yang perlu didorong ya Mbak, masih ada 12 SMK swasta ini di JS1. Ini yang belum pengesahan Mbak. Kalau yang belum penatausahaan pastinya lebih banyak lagi, tapi kan penatausahaan baru disosialisasikan hari ini ya Mbak ya. Oh iya, baik-baik. Berarti untuk ini yang pengesahan ya Mas Fahri ya? Ya, ini yang belum pengesahan. Oh iya, baik-baik. Kalau untuk aktivasi masih ada nggak ya kalau untuk SMK? SMK sebentar ya, saya coba olah datanya dulu ya. Iya. Mungkin sambil nanti Pak Umar menjelaskan, saya olah dulu sebentar. Oh iya, baik-baik. Untuk Pak Umar berarti sudah hadir ya? Sepertinya sudah itu Mbak. Mbak Mia sudah. Sudah Mbak Mia. Ya Pak Umar, silakan Pak. Jelas ya ada suaranya? Jelas, jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas terlihat, jelas terdengar atau resek-resek Mbak Mia? Jelas ya? Suaranya jelas, tapi ini lagi di tempat ramai ya Pak ya? Ya, di sekolahan. Oh iya, Sekolahan siap-siap Pak. Nyambi. Lanjut Pak, lanjut. Baik, terima kasih. Saya tes dulu deh. Tes. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Nia dari rekan saya Sudin Pendidikan J1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu Kepala SMA SMK swasta ya wilayah 1 Jakarta Selatan. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, pertama Mas Fahri terkait dengan kebijakan BOS, dan yang kedua Mas Wasiman juga tentang kebijakan pelaporan BOS pada aplikasi Arkas. Bapak Ibu sekalian, ini agak keras peringatan ya, peringatan yang lumayan keras ketika Bapak Ibu belum melakukan pengesahan, apalagi tadi ada beberapa sekolah belum melakukan aktivasi. Mudah-mudahan sih yang belum aktivasi tersebut sekolahan yang sudah tutup atau tidak mau menerima dana BOS ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika menerima dana BOS, menggunakan dana BOS ini adalah peringatan keras ya. Sudah di akhir bulan Juli, sudah di tengah-tengah. Artinya apa? Artinya separuh jalan lagi kita sudah memasuki akhir bulan Juli. Ini harus segera. Dikhawatirkan ketika nanti selesai bulan di akhir bulan Juli itu ada masalah trouble terkait dengan sistem. Ya, artinya nanti khawatir nanti laporan Bapak Ibu tidak masuk pada sistem pelaporan BOS pada BOS salur. Ya, mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi di pertengahan Juli ini sudah tanggal 18, mohon maaf kalau kami dan juga rekan-rekan Sudin taringnya agak tajam Bapak Ibu, untuk memperingatkan Bapak Ibu demi kebaikan kita bersama, karena untuk BOS tidak ada anak kandung, tidak ada anak tiri, semua sama, semua jenjang, semua status ya, semua provinsi adalah sama. Laporan BOS berakhir tanggal 31 Juli tahun 2022 untuk persyaratan cairnya BOS tahap 3 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu mohon disikapi, dicermati dengan sebaik-baiknya. Ya, pada kali ini akan kami jelaskan teknis pelaporan BOS pada aplikasi Arkas ya, khusus bagi sekolah yang sudah melakukan pengesahan ya. Jadi sekolah yang belum melakukan pengesahan, terlebih-lebih belum melakukan aktivasi Arkas, ya teknis ini belum bisa dilakukan ya. Ini adalah bagi sekolah yang sudah melakukan proses pengesahan. Baik Bapak Ibu, saya share screen ya. Kelihatan ya Mas? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi Arkas Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal melihat ya. Ini dashboard informasi identitas sekolah Bapak Ibu sekalian. Yang tadi sudah saya bilang, tidak untuk negeri, tidak untuk swasta, tidak untuk jenjang salah satu, tidak untuk hanya DKI, tapi Arkas ini berlaku semua. Ya, semua swasta, semua negeri, semua jenjang, semua provinsi yang notabene Bapak Ibu menerima dana BOS dari Kementerian Pusat ya, dan wajib diikuti. Ketika Bapak Ibu tidak mengikuti ini, maka terancam tidak masuk kepada laporan BOS dan juga terancam tidak salur tahap 3 tahun 2022 untuk laporan BOS tahap 1. Ya, mohon dicermati, mohon diikuti dengan seksama. Ya. Ini adalah halaman dashboard ketika Bapak Ibu buka aplikasi Arkas. Mohon nanti yang sudah buka laptop ya, saya sih sangat mengharapkan buka laptop ini. Mbak Nia, tolong dipastikan sekolah sudah hadir semua ya. Ya, Pak. Jangan sampai tidak hadir. Ketika nanti ada kendala, bosnya tidak cair karena tidak mengikuti arahan ini, maka akan ditanggung oleh sekolah yang bersangkutan. Ya,
Kalau perlu, Sudin membuat pernyataan bahwa kita sudah menginformasikan kepada sekolah untuk segera melakukan penatausahaan BOS pada aplikasi ARKAS. Ya, jadi mohon maaf tadi sudah di awal sudah saya katakan, mohon maaf kalau kami agak keras ya terkait dengan keuangan. Karena ketika dana BOS-nya tidak cair, Bapak Ibu, tidak ada solusi lain. Ya, tidak ada solusi lain ketika dana BOS tidak cair. Tidak ada surat-suratan ya, tidak ada surat-suratan, mengirim surat segala macam tidak bisa. Karena kalau sudah tidak cair ya sudah. Ini pernah kami rasakan. Bukan hanya di tingkat swasta, tapi juga tingkat satuan pendidikan negeri. Kami sudah merasakan beberapa sekolah tidak cair dana BOS-nya. Karena apa? Karena tidak melaporkan. Ya. Baik, lanjut. Ini halaman dashboard. Halaman dashboard ketika Bapak Ibu buka aplikasi ARKAS ya. Di sini ada status ya. Mohon nanti Bapak Ibu lihat status. Sudah disahkan. SMA dan SMK insya Allah sudah semua disahkan. Ya, kalau di sini masih tertulis belum disahkan, maka Bapak Ibu belum melakukan pengajuan pengesahan. Ya, kalau di sini tertulis belum disahkan. Tapi kalau di sini tulis masih dalam proses pengesahan, ya, Bapak Ibu cek statusnya, cek status pada menu penganggaran. Ya, pada menu penganggaran ada cek status. Lihat statusnya hidup atau mati. Ya, kalau posisi seperti ini maka statusnya belum dihidupkan. Tapi kalau sudah disahkan nanti ada status ini akan bisa diklik Bapak Ibu. Jadi kalau ketika masih dalam proses tinggal klik cek status sudah disahkan atau belum ya. Ketika sudah disahkan maka Bapak Ibu sudah dapat melakukan proses penatausahaan atau bahasa kami adalah sudah bisa melaporkan penggunaan dana BOS ya. Baik, langsung kita pada klik penatausahaan. Untuk kertas kerja kita lewati ya, karena kita sudah tidak, posisinya sudah tidak di kertas kerja lagi ya. Kita sudah di penatausahaan. Kita klik penatausahaan kemudian aktivasi BKU ya, aktivasi BKU ya. Bapak Ibu tinggal pilih nanti BKU-nya untuk sumber dana adalah BOS reguler. Ya, kemudian Bapak Ibu sebentar. Ya, Bapak Ibu sudah posisi seperti ini. Ini ada menu pendapatan ya. Menu pendapatan itu ada dua, ada tombol penerimaan transfer, ada tombol pengajuan hapus BKU. Kemudian ada pengaktifkan BKU, ada bulan Januari sampai bulan Agustus. Kenapa tidak sampai bulan Desember ya? Kenapa tidak sampai bulan Desember? Karena di bulan Agustus nanti kita akan melakukan proses perubahan. Artinya proses merubah semua komponen yang tidak realisasi maupun yang masih ada sisa untuk kembali dilakukan realisasi supaya penyerapannya maksimal ya, supaya penyerapan BOS-nya maksimal. Makanya kita buka sampai bulan Agustus ya. Yang harus dipersiapkan Bapak Ibu yang pertama adalah rekening koran yang dicetak oleh Bank DKI. Yang kedua adalah SPJ ya. SPJ tolong nanti disiapkan untuk diinputkan pada aplikasi ARKAS ya. Pada kali ini saya akan mencontohkan beberapa saja, nanti tinggal Bapak Ibu melakukan input SPJ pada aplikasi ARKAS di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, pertama kita lihat bulan Januari, karena bulan yang akan kita aktifkan adalah bulan Januari ya. Aktifkan bulan secara berurutan, mulai Januari, Februari dan lain sebagainya ya. Bulan Februari, posisi bulan Februari masih
belum terbuka dengan tanda ya kotak warna bilis warna biru. Ini artinya bulan Januari belum bisa kita buka. Kalau Januarinya saja belum bisa kita buka, apalagi bulan-bulan yang lain. Maka kita akan buka BKU bulan Januari. Lihat tandanya, tanda kotak bilis warna biru. Kita klik bulan Januari. Ya. Ada notifikasi apakah yakin bulan Januari akan diaktifkan? Yes. Ya. Tanda dari BKU bulan Januari berubah menjadi kertas putih dicontreng warna merah. Ya. Sampai situ Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada dua pertanyaan ketika BKU-nya sudah dibuka. Ini artinya BKU sudah dibuka, sudah terbuka. Yang pertama, penerimaan transfer, apakah ada? Yang kedua, apakah mau menginputkan SPJ? Apakah ada pengeluaran SPJ di bulan itu? Ya, ketika pertanyaan pertama gugur, maka tidak berlaku pertanyaan kedua. Contoh, apakah di bulan Januari ada penerimaan transfer dari bos? Ya, hanya transfer dari bos, tidak transfer dari sumber manapun. Ya, ketika tidak ada, karena sebagian besar sekolah menerima dana bos pada bulan Februari. Ya, pada bulan Februari. Ketika tidak ada, maka Januarinya tidak usah dibuka. Kita tutup kembali. Maka kita klik bulan Januari. Klik yang pertama untuk membuka. Klik yang kedua adalah untuk menutup. Apakah Anda akan menutup BKU bulan Januari? Kalau sudah yakin, klik OK. Kenapa kita OK? Karena di Januari tidak ada transaksi, baik transaksi penerimaan transfer maupun transaksi peng-SPJ-an BKU. Jika sudah, klik OK. Ya. Kemudian ada pertanyaan, di bulan Januari apakah ada bunga bank atau jasa giro? Ya, coba tolong dicek. Makanya ketika mengisikan BKU, tidak main asal raba saja, tidak main asal perasaan saja, harus dilihat fisiknya, harus dilihat rekening orangnya. Ya, bunga bank atau jasa giro, ya adanya posisinya di sebelah kredit, ya pemasukan bunga bank. Jika ada, tolong tuliskan. Jika tidak ada atau sudah ditarik kembali, jadi ada beberapa sekolah, ada yang bunga banknya in out, ada yang masuk, ada yang dikeluarkan kembali. Jika in out, maka tidak usah diisikan. Tapi kalau belum in out, bisa diisikan. Bunga bank atau jasa giro ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan sekolah. Ya. Jika sudah, klik OK. Oke. Nah, melakukan proses sinkron. Baik, ada dua hal yang terjadi. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu sudah bisa melanjutkan BKU bulan Februari. Ya. Januarinya sudah ditutup. Yang kedua adalah Bapak Ibu sudah melaporkan penggunaan dana BOS bulan Januari. Ya, baru bulan Januari meskipun angkanya adalah 0. Ya, meskipun Bapak Ibu tidak melakukan transaksi apa-apa. Ya, sudah Januari sudah lewat, kita beralih ke bulan Februari. Posisi Februari tertutup. Ingat, ini posisi tertutup. Kita buka Februari. Yakin? Yes. Posisi terbuka, kertas putih, contreng warna merah. Ya. Pertanyaan kembali, apakah ada uang yang masuk di bulan Februari? Beberapa sekolah ada. Ya oke. Jika ada, lanjut klik penerimaan transfer. Ya. Klik penerimaan transfer, tanggal berapa, jumlahnya berapa. Ya, tanggal berapa, jumlahnya berapa. Jangan meleset satu hari pun. Perkiraan perasaan kita tanggal 23. Boleh nggak Pak, saya ngisi tanggal 20? Tidak boleh. Satu hari pun tidak boleh meleset. Untuk pelaporan keuangan harus sedetail mungkin. Ya,
Tidak boleh meleset, bahkan tanggalnya pun jangan sampai meleset. Tanggal transaksi, penerimaan transaksi tanggal 23. Ini contoh. Contoh ya. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat di rekening koran, Bapak Ibu terima uangnya tanggal berapa. Kemudian jumlah transfer. Jumlah transfer ini adalah hasil dari konfirmasi salur Bapak Ibu sekalian pada web BOS Salur. Tinggal dilihat apakah sama dengan jumlah transfer dengan uang yang masuk. Jika sama, klik OK. Jika tidak sama, mohon konfirmasikan kepada kami karena Bapak Ibu sudah menyetujui untuk melakukan konfirmasi. Angka yang disalurkan 100 juta, konfirmasi Bapak Ibu pasti 100 juta. Ya, ketika Bapak Ibu melakukan konfirmasi, tolong dilihat dulu. Banyak sekolah melakukan konfirmasi, misalkan 120 juta. Ternyata uang yang ada di rekening koran hanya 100 juta. Makanya ketika konfirmasi mohon dilihat dulu cetakan rekening korannya. Dipastikan jangan sampai salah, ini terkait dengan uang. Ketika berbeda dengan angka konfirmasi, maka Bapak Ibu ada kewajiban menggantinya. Ya. Makanya dilihat, ya. Jika sudah, klik OK. Ya. Bulan Februari sudah dibuka, artinya apa? Bapak Ibu sudah bisa melakukan penatausahaan BOS. Ya, Pak, ternyata nih bulannya tanggung Pak, saya lanjut Maret aja boleh. Kalau ini tanggung, Bapak Ibu belum melakukan transaksi apa-apa, silakan nanti di bulan Maretnya saja. Ini artinya Bapak Ibu sudah menerima uang BOS, ya, sudah masuk ke rekening koran. Ternyata Bapak Ibu merasa tanggung, atau Bapak Ibu mau tetap memasukkan di bulan Februari bisa, ya. Bulan Februari atau Maret pun nggak ada masalah. Ketika sudah, klik tutup. Ini Februari, terbuka, klik tutup. Ya, artinya apa? Artinya Februari Bapak Ibu menerima uang, tapi belum meng-SPJ-kan uang tersebut. Baik. Kemudian di bulan Maret. Buka bulan Maret. Sama seperti itu Bapak Ibu buka. Kemudian apakah menerima transfer? Tidak. Tapi Bapak Ibu sudah punya saldo tadi di bulan Februari. Ya sudah, berarti kita akan melakukan penatausahaan pada bulan Maret. Klik BKU. Kita akan mem-BKU-kan transaksi Bapak Ibu sekalian. Ya, klik sumber dana. Nah, ini adalah saldo Bapak Ibu pada bulan Maret. Saldonya saldo Februari. Kalau Februari misalnya saldo Januari. Ya. Mohon dicek. Ini ada saldo bank 155 juta. Ya. Kemudian ada saldo tunai. Apa yang dimaksud saldo tunai? Nanti saya jelaskan. Nah, ini ada total saldo yang ada di baik di rekening Bapak Ibu maupun secara tunai. Ya. Apa yang dimaksud dengan saldo tunai? Saldo tunai adalah saldo pemindah bukuan. Saldo pemindah bukuan dari rekening BOS kepada rekening yang lain. Itu namanya saldo tunai, ya. Walaupun bentuknya bukan uang cash. Sekali lagi, saldo tunai adalah saldo yang dilakukan Bapak Ibu melalui pemindah bukuan dari rekening BOS. Bukan pembayaran, ya, sekali lagi bukan pembayaran, tapi pemindah bukuan dari rekening BOS. Itu adalah saldo tunai. Nanti Bapak Ibu diwajibkan melakukan proses penarikan bank, ya. Ini tarik bank yang tadi Bapak Ibu bilang ini SPJ tunai, SPJ cash, ini SPJ non tunai. Pak, saya melakukan pemindah bukuan, tapi pembayarannya melalui transfer sama, ya. Yang dimaksud SPJ tunai bukan hanya SPJ yang dilakukan manual, ya, tetapi melakukan transfer yang bukan dari rekening BOS, itu namanya SPJ tunai, karena sudah tidak melalui rekening dasarnya. Sudah tidak melalui rekening aslinya, transfer dari rekening selain rekening BOS yang sudah dicairkan oleh kementerian. Itu namanya SPJ tunai.
ya. Pada kali ini kami akan sebenarnya sama saja. Nah, saya akan contohkan di mana proses Bapak Ibu melakukan SPJ tunai ya. Jadi mohon dipahami bahwa SPJ tunai bukan SPJ yang hanya dilakukan melalui uang cash, tapi juga SPJ yang dilakukan proses transfer bukan dari sumbernya, bukan dari rekening bos Bapak Ibu, tetapi dari rekening yang lain. Baik, ketika sudah, ya maka kita melakukan SPJ tarik tunai. Kita akan mencontohkan dua-duanya. SPJ non tunai bahwa SPJ yang dilakukan langsung dari rekening bos ke rekening penerima. Ya, misalkan beli printer Bapak Ibu langsung dari rekening bos langsung ke rekening penerima. Ya. Tapi ketika ini mampir dulu, ketika uangnya mampir dulu ke rekening A, rekening B, rekening C, maka disebutnya SPJ tunai. Ya, disebutnya SPJ tunai. Maka nanti Bapak Ibu tinggal melakukan proses tarik bank. Ya, tanggal berapa Bapak Ibu melakukan penarikan tunai? Tanggal berapa Bapak Ibu melakukan pemindah bukuan dari rekening bos ke rekening A, B, C dan lain sebagainya. Misalkan Bapak Ibu ketika di bulan Maret Bapak Ibu melakukan SPJ melakukan pemindah bukuan pada tanggal 5 misalkan 5 Maret sorry. Jumlahnya berapa? Misalkan jumlahnya 100 juta. Kalau Bapak Ibu nanti melakukan pemindah bukunya all in ya 150 juta sekian, tinggal tuliskan 155 991 000. Ya. Oke. Inilah Bapak Ibu sudah melakukan proses pergeseran uang pemindah bukuan dari rekening bos ke rekening yang lain. Ya. Bukan melakukan proses pembayaran ya Bapak Ibu, jangan salah. Ini bukan melakukan proses pembayaran tapi melakukan proses pemindah bukuan ke rekening yang lain. Ya. Baik. Saya contohkan kedua-duanya. Saya contohkan untuk yang tarik bank juga dan juga SPJ non tunai juga. Misalkan di sini tanggal 8 Bapak Ibu menarik uang sebesar 100 juta. Ya. Ini adalah Bapak Ibu melakukan proses pemindahan bukuan 100 juta. Nah, kita lihat di bawahnya, kita baca bahwa saldo bank Bapak Ibu yang ada di rekening bos adalah 55 juta sekian. Saldo kas Bapak Ibu bukan berarti kas di kantong ya atau di kas sekolah, tapi saldo kas di rekening yang tadi melakukan proses pemindahan bukuan ada 100 juta. Total masih 155 juta sekian. Ya. Pertama kita melakukan SPJ tunai. Ya. Contoh SPJ tunai yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nanti kita setelah SPJ tunai baru kita contohkan SPJ non tunai. Yang pertama adalah SPJ sebelum uang itu cair. Ya, SPJ sebelum uang bos cair. Baik di bulan Januari maupun di bulan Februari. Karena banyak sekolah melakukan pengadaan barang dan jasa sebelum dana bos cair. Nah, ketika sebelum dana bos cair, maka tanggalnya jangan dirubah. Tetap tanggal setelah Bapak Ibu melakukan penarikan uang untuk melakukan SPJ bulan Januari dan bulan Februari. Jadi nanti di bulan Maret tanggal 8 ini akan ada banyak tanggal 8-nya. Ya, karena Ibu sudah melakukan pengadaan barang dan jasa sebelum uang bosnya cair. Ya, baik. Rekeningnya misalkan kita membayar tagihan telepon listrik atau air ya, bahkan listrik. Ya, kita membayar listrik. Nah, Bapak Ibu, ini volumenya artinya 1 bulan. Kita lihat bulannya untuk bayar listrik ada di bulan Januari misalkan. Nah,
silakan melakukan SPJ pembayaran listrik. Nah, ini bulannya Januari 1. Nah, ini ada angka sebesar 6 juta. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan angka sesuai dengan angka SPJ. Ya. Jadi angka ini tidak harus Bapak Ibu ikuti, sesuai dengan angka SPJ. Jika angkanya di bawah dari angka maksimal, maka bisa langsung dituliskan. Tapi jika angkanya melebihi angka yang sudah Bapak Ibu susun, karena ini adalah angka yang sudah Bapak Ibu susun pada saat penganggaran. Ketika ini angkanya tidak mencukupi, maka Bapak Ibu skip dulu. Nanti kita akan melakukan proses pergeseran, ya. Pergeseran baik pergeseran angka maupun pergeseran AKB yang Bapak Ibu sudah susun. Ketika angkanya sudah oke, kita klik oke. Maka Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran rekening listrik, ya. Sudah meng-SPJ-kan, ya, bukan melakukan transaksi, tapi sudah meng-SPJ-kan. Baik, satu lagi ini adalah untuk pembayaran jasa. Sekarang kita melakukan proses pembayaran barang. Ya. Bapak Ibu nanti proses pembayarannya diteruskan lagi untuk pembayaran jasa, ya. Misalkan listrik kembali, ya kan, listrik lagi bulan Februari, misalkan ini bulan Februari. Ini bulan Februari, ya, 1. Ya, seperti itu terus. Prosesnya seperti itu terus. Nah, kemudian kita akan melakukan proses SPJ tunai untuk barang. Ya. Masih tanggal 8, syaratnya adalah SPJ sebelum uang itu cair. Tapi ketika uangnya sudah cair, silakan berikan tanggal sesuai dengan tanggal pembayaran. Kita klik misalkan untuk pembelian alat tulis kantor. Ya, bedanya apa sih antara jasa dengan alat tulis kantor? Nah, bedanya ketika Bapak Ibu belanja barang, maka Bapak Ibu diharuskan memasukkan identitas penyedia, ya, identitas toko. Misalkan CP Maju Jaya, ya, CP Maju Jaya. Masukkan NPWP, ya, kemudian alamat jalan, kemudian nomor nota, nomor notanya berapa, kemudian nomor telepon, kemudian nomor HP. Ada beberapa isian yang tidak wajib untuk Bapak Ibu isi, tapi tetap rekomendasi kami adalah semua terisi dengan lengkap sesuai dengan identitas penerima. Ya, ketika sudah, masukkan tanggal nota. Artinya apa? Tanggal nota belum tentu sama dengan tanggal yang SPJ Bapak Ibu. Tanggal transaksi adalah tanggal 8, ternyata kita SPJ-nya bulan Februari misalkan. Februari untuk membeli misalkan apa nih? Tanggalnya adalah tanggal 1 Februari. Kita beli kertas HPS merek bola. Klik OK. Ya. Punya NPWP menggunakan pajak? Tidak. Kenapa tidak? Karena belanja masih di bawah 2 juta. Tidak wajib dikenakan pajak. Jika sudah, klik OK. Baik. Itu Bapak Ibu sudah belanja untuk barang. Ini belanja untuk jasa. Lakukan proses itu sampai SPJ Bapak Ibu untuk AKB bulan Maret habis. Ya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu nanti meng-SPJ-kan dari Januari sampai Maret karena BKU yang terbuka BKU bulan Maret. Ya. Ketika BKU bulan Maret, maka yang muncul hanya Januari sampai Maret. Bapak Ibu tidak bisa memunculkan bulan April. Kalau untuk memunculkan bulan April, maka harus tutup dulu bulan Maretnya. Ya, baru bisa melakukan proses bulan April. Baik, itu tadi SPJ untuk tunai, ya. Ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Sekarang kita SPJ non tunai. Prosesnya gimana? Sama. Prosesnya sama. Misalkan kita melakukan proses
SPJ tunai tanggal berapa setelah Maret, misalkan tanggal 10 Maret. 10 Maret kita melakukan pembelian, misalkan kita membayar jasa tenaga ahli ya. Misalkan jasa tenaga ahli, misalkan kita mau melakukan proses servis AC dan isi freon misalkan. Ya. Misalkan kita mau membayar School English Club. Ya, sisa volume adalah 2 itu bisa 2 orang juga ya, 2 orang. Misalkan kita untuk School English Club sebanyak 2 orang yang akan dibayar, yang akan kita bayarkan. Kita lihat dulu bulannya bulan apa. Ternyata ada di bulan Januari. Januari kita 2 orang yang kita bayar. Ya, jadi ketika BKU bulan Maret kebuka, maka yang kebuka hanya Januari, Februari, Maret. Tidak ada bulan Aprilnya. Jangan dicari bulan Aprilnya. Tapi nanti ketika bulan Aprilnya dibuka, maka akan muncul Januari sampai April yang belum di SPJ-kan. Ya. Bulan Januari. Kita klik OK, ada 2 orang. 2 orang. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, ketika itu terlepas dari pegawai sekolah, ya, ketika dia bukan pegawai sekolah, berapapun yang dia dapat, ya, berapapun yang dia dapat harus dipungut pajak, ya, harus dipungut pajak non PNS ya. Punya NPWP 10.000, tidak punya NPWP 12.000. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, berapapun honor yang diterima ketika dia bukan pegawai kita yang belum masuk jatuh ke TKP, penghasilan tidak kena pajak, maka orang itu wajib dipotong pajak. Ya, pajaknya berapa sudah dihitungkan oleh sistem Arkas. Bapak Ibu tinggal mengklik ya. Non PNS, kemudian punya NPWP atau tidak orang tersebut. Kalau punya klik centang, kalau tidak punya centang hilang. Ya, oke, untuk SPJ jasa pada SPJ non tunai. Oke, kita ulang lagi sekali lagi untuk barang. Misalkan tetap tanggal 10 Bapak Ibu beli alat-alat bahan komputer. Ya, ini SPJ barang. Bapak Ibu diharuskan untuk melakukan proses input penyedia. Tanggal pembayaran modemnya, pembayaran modem bulan Januari. Klik OK. Ya, pengenaan pajak tidak. Klik OK. Baik, ketika dirasa sudah menginput semua untuk SPJ bulan Maret, SPJ bulan Maret itu apa aja ya? SPJ Januari, SPJ Februari, dan SPJ Maret. Tidak ada SPJ April ketika masih di bulan Maret. Ya, jangan salah memasukkan nanti Bapak Ibu. Ketika mencari SPJ April, tidak ada di bulan Maret. Ketika dirasa bulan Maret sudah selesai, karena ini hanya contoh saja, jangan banyak-banyak, contohnya dua-dua aja ya. Pastikan ini selisihnya Bapak Ibu. Selisih banknya berapa, tunainya berapa, kemudian total ini Bapak Ibu samakan. Bapak Ibu samakan nanti dengan rekening koran Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sudah oke, ketika masih ada selisih, tolong dicari selisihnya di mana. Ya. Nanti kita akan melakukan penyelesaian. Tapi ketika Bapak Ibu sudah tahu selisihnya di mana, tinggal diselesaikan. Ketika sudah oke, Bapak Ibu harus membuka bulan April dan menutup bulan Maret untuk melanjutkan proses peng-SPJ. Klik aktivasi BKU. Ya, bulan Maretnya masih aktif, tapi kita masih punya saldo. Ya, oke, klik sumber dana bulan Maret. Ya, oke. Jasa giro bunga bank, jika tidak ada klik OK. Oke, selesai. Bapak Ibu, tanpa disadari
ya, tanpa disadari Bapak Ibu sudah melakukan proses pelaporan bos. Paham ya? Bapak Ibu sudah melakukan proses pelaporan bos. Ya, gitu. Itu alangkah indahnya, alangkah mudahnya. Sudah melakukan proses pelaporan tanpa Bapak Ibu sadari. Tanpa Bapak Ibu fokus ke laporan bos. Bapak Ibu fokus di sini saja. Januari, Februari, Maret sudah lewat, sekarang bulan April. Sudah gugur kewajiban Bapak Ibu, sudah melakukan proses pelaporan bos. Pak, gimana kalau Maretnya belum? Saya masih kosong. Boleh. Januari buka tutup, Februari buka tutup, Maret buka tutup, silakan. Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan bos meskipun angkanya 0. Ya. Karena tahap 1 yang kita tunggu pada pelaporan bos hanya sampai bulan Maret. Ya. Kalau segini mudahnya, kenapa Bapak Ibu belum mulai? Bahkan kenapa Bapak Ibu belum, masih ada yang belum melakukan penyesalan. Ya. Proses melakukan pelaporan mulai dari penganggaran sudah cukup sampai di sini Bapak Ibu. Tombol-tombol yang lain hanya tombol cetak-cetakannya saja. Kita lihat penggunaannya misalkan. Jadi ini misalkan BKU, buku kas umum, ya, klik bulannya apa, bulan Maret misalkan, ya, bulan Maret ini BKU Bapak Ibu di bulan Maret. Begitu mudahnya, begitu gampang, ya. Kemudian lagi untuk BKU misalkan buku pembantu bank, ya, buku pembantu bank bulan Maret. Ini buku pembantu bank. Ya. Semua sudah disiapkan Bapak Ibu, tidak perlu repot-repot untuk membuat lagi. Boleh membuat manualnya sebagai bahan perbandingan, boleh. Silakan buat manualnya sebagai perbandingan ketika terjadi selisih. Silakan Bapak Ibu. Tapi untuk pelaporan secara resmi sudah kami siapkan pada aplikasi Arkas. Bapak Ibu tinggal klik laporannya saja, tinggal cetak, ya. Termasuk dengan rincian objek SPJTM sudah ada, ya, sudah enak. Gitu. Betapa indahnya, betapa mudahnya, indah, sangat indah kita berbagi. Ya. Kemudian yang endingnya adalah pelaporan bos pada K7A. Yang jangan lupa ini harus ditempelkan di area-area publik di depan sekolah. Ya, inilah yang sesuai dengan juknis kita Bapak Ibu, bahwa penggunaan dana bos realisasi khusus format K7A harus ditempelkan dan dapat dilihat oleh publik. Ya, ini periode 1. Nah, inilah penggunaan bos Bapak Ibu untuk tahap 1 tahun 2022. Sekiranya Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan. Nanti apakah sampai Maret? Enggak, tetap sampai akhir Bapak Ibu, ya, sesuai dengan realisasi di sekolah masing-masing. Sampai April, Mei, Juni, apalagi sekarang sudah bulan Juli, lakukan. Kalau tidak ada transaksi, ya buka tutup Bapak Ibu. Tanpa disadari ketika Bapak Ibu membuka, ketika Bapak Ibu menutup, maka terjadi proses sinkron. Artinya apa? Artinya ini proses pelaporan. Ya, proses pelaporan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti di sekolah diteruskan sampai SPJ semua dilaporkan. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Banyak. Baik, Pak Umar, makasih banyak untuk sharingnya. Untuk yang mau bertanya ini hanya satu ya dari SMA Kartika 81. Iya. Ya, Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Izin Ibu bertanya, ini kan yang Januari, apabila kita sudah menutup, apakah bisa dibuka lagi, Bu? Untuk Pak Umar, gimana Pak? Baik, iya, kelupaan satu. Ya, baik, terima kasih. Ya Pak. Misalnya, oke, ya.
contoh Bapak Ibu sudah melakukan SPJ di bulan Maret. Ya, mohon maaf nih kelupaan. Ya, ketika Bapak Ibu sudah sampai bulan Mei, ternyata bulan Maret ada yang lupa, baik transaksi masuk maupun transaksi peng-SPJ-an. Nah, dengan kondisi seperti itu, Bapak Ibu tolong lihat dulu posisi Bapak Ibu berapa langkah ke depan bulannya, ya, berapa bulan. Kalau masih 1 bulan, maka bisa kami lakukan proses hapus BKU untuk kembali melakukan penginputan BKU. Ya, tapi kalau bulannya sudah jauh, mohon konfirmasi ke kami dulu Bapak Ibu. Kalau posisi Bapak Ibu masih di bulan April misalkan, ya, kenapa? Bapak Ibu ketika melakukan pengajuan penghapusan BKU di bulan Maret, maka yang terhapus adalah Maret, April, Mei. Ya, bulan di depannya akan terhapus secara otomatis. Misalnya kita akan mengajukan input kembali pada bulan Maret. Klik pengajuan hapus BKU bulan Maret. Ya, ketika bulan Maret, maka yang dihapus adalah Maret, April, dan bulan yang sedang aktif, bulan yang sedang siap diaktifkan. Ya, ketika bulan Februari, maka yang dihapus adalah Februari, Maret, April. Maka Bapak Ibu harus berhati-hati. Oke, misalkan kita akan melakukan proses penghapusan pada bulan Maret. Misalkan di bulan Maret ada SPJ yang tertinggal. Atau mungkin di Februari Bapak Ibu belum melakukan penerimaan transfer. Ya, jadi laporan masih kosong. Oke, kita klik oke, Maret sampai April masih ada masih ada yang belum di SPJ-kan. Masih ada yang belum di SPJ-kan. Klik oke. Oke. Nah, sebelum Bapak Ibu mendapatkan persetujuan dari kami, maka BKU Bapak Ibu tetap seperti ini. Nggak akan bisa melanjutkan kepada proses selanjutnya. Ya, maka Bapak Ibu mohon WA ke kami. Ya, biasanya ketika kami buka akun kami, maka kami akan melakukan proses persetujuan, walaupun sekolah tidak menginformasikan kepada kami. Baik, kita lihat. Ya, saya sudah setujui, kita cek status. Ya, maka Bapak Ibu untuk bulan Maret dan April BKU-nya sudah dihapus karena BKU tidak bisa direvisi. Ketika terjadi kesalahan atau lupa, maka imbasnya adalah BKU yang telah diajukan kami setujui untuk melakukan penghapusan. Karena di sini bunyinya adalah pengajuan hapus BKU, bukan pengajuan revisi BKU. Ya, harap dipahami Bapak Ibu. Baik. Proses selanjutnya adalah Bapak Ibu ini yang sering lupa ketika Bapak Ibu nanti aplikasinya rusak atau laptopnya hang. Maka Bapak Ibu pertama sebelum melapor ke kami adalah melakukan proses backup data. Ya, seperti apa backup data? Ya, Bapak Ibu nanti buka pada komputer Bapak Ibu masing-masing untuk di drive C atau drive system ya, drive C. Buka Windows Explorer, kemudian pilih C, lokal C, ya. Kemudian pada bagian layar atas, ya, tolong dicatat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu komputernya rusak atau mau pindah laptop, jangan sampai data Bapak Ibu hilang. Akan tetapi ketika sudah melakukan proses backup, tolong nanti disimpan filenya baik-baik supaya ketika nanti ada
apa namanya terjadi apa-apa, Bapak Ibu sudah punya file backup. Ya, pada local disk C, ya, klik di atasnya persen app data persen, ya, persen app data persen. Sudah, klik enter. Ya, klik enter, akan ada folder artek. Ini foldernya artek. Ya, Bapak Ibu mau ini di copy semua boleh. Misalkan di folder ini di copy semua, dipindahkan ke apa namanya tempat yang aman, silakan. Atau Bapak Ibu mau di dalamnya artek, klik double, kemudian RKS boleh. Tapi sejatinya yang dibutuhkan hanya folder ini RKS Client 2022. Yang dibutuhkan hanya ini. Tapi ketika Bapak Ibu nanti maunya sekalian gelondongan satu folder, ya silakan. Ya, silakan RKS-nya boleh atau arteknya juga boleh. Atau Bapak Ibu ke dalamnya nggak apa-apa. Nih, copy ininya aja boleh. Ya. Itu adalah proses backup ketika nanti Bapak Ibu akan mengganti di komputer lain atau di laptop yang lain. Ya, baik, itu jawaban saya, Mbak Nia. Siap. Makasih ya, Ibu. Makasih Bapak informasinya. Sama-sama. Ada lagi? Untuk Mbak Nia, silakan. selanjutnya, iya dari SMA Darul Ma'arif, Pak. Ya. Silakan, Pak. Makasih, Bu Nia. Pak Umar nanya, yang belanja barang itu kan ada nama CP, NPWP-nya NPWP yang CP itu. CP itu, Pak. Iya. Jadi ketika kita belanja kita harus nanya NPWP-nya gitu ya, Pak. Yes, gitu, Pak. Tapi yang tadi sudah saya bilang, ada beberapa isian yang bisa dilewati, Pak. Salah satunya adalah NPWP. Akan tetapi kami sangat menyanjurkan untuk mengisi selengkap-lengkapnya, Pak. Kenapa? Baik. Karena setiap orang aja sekarang harus sudah diwajibkan punya NPWP, Pak. Gitu ya, Pak ya. Makasih Pak Umar. Makasih. Yang selanjutnya berarti ke Mas Hendri ya, SMK Kahuripan. Halo Mas Hendri. Ya. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum Mbak Umar. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya sebentar saja, sedikit. Misalkan ini ya, misalkan kita mau menganggarkan atau memasukkan masalah listrik tadi. Kalau tadi saya melihat contoh itu kan 6 juta misalkan per bulan. Ini misalkan 1 juta aja per bulan, tetapi pada saat penginputan di BKU, kita kan menyesuaikan dengan rekening yang listriknya ya Pak ya? Ya Pak. Oke, dari uang 1 juta yang kita anggarkan, itu misalkan itu batas atas 1 juta. Namun yang kita masukkan itu, pas saya melihat rekeningnya, sejumlah 732.000 misalkan. Ya. 72.000. Namun pada saat pembayaran itu kan ada yang namanya biaya admin, ada juga pajak. Jadi totalnya bukan lagi 732.000, melainkan pasti lebih kan, terkait dengan pajak dan admin. Begitu ya Pak? Ya, terus Pak. Terus yang diinputkan itu harga dasarnya atau harga bersama PPN? Baik, Mas Wasiman, monggo Mas. Dari sekolah mana tadi? Kahuripan ya? Kahuripan. Izin Pak menyampaikan terkait penginputan SPG-nya ya Pak ya. Biasanya memang di situ kan biaya admin itu udah menempel ya Pak. Betul. Nempel menjadi satu. Ya udah dimasukin aja sesuai dengan yang ditagihkan Pak. Jadi udah menjadi tagihan itu dimasukkan semua. Oh iya. Baik Karena admin maupun pajaknya Pak ya? Iya, karena nanti kalau Bapak menghitung ini biaya admin kan memang nggak ada di anggarannya ya, itu harus dirinci kan. Ketika di situ PPN-nya ada pajaknya, Bapak harus menghitung lagi. Sedangkan waktu kemarin penginputan anggaran kan juga bruto kan di situ Pak. Iya. Udah itu aja Pak jawabannya. Sama ini Pak,
masih terkait misalkan listrik. Listrik tadi itu kan dianggarkan taruhlah di tahap 1 Januari Februari Maret. Nah, untuk Januari Februari itu berarti kan harus ada pergeseran. Yang tadinya 6 juta, berarti yang di arkasnya itu kan harus digeser juga di kertas kerjanya. Dirubah juga sesuai dengan rekening. Atau tetap? Itu yang terkait kurang atau lebih? Yang atau memang kurang dari yang dianggarkan. Kurang. Biasanya kan gini Pak, kalau pembayaran listrik itu di tahun-tahun bulan berjalan ya. Ya, kalau yang biasanya di situ ada talangan atau bagaimana Pak? Kan kalau anggaran itu kan keluar di bulan tadi sudah disampaikan Bang Umar, bulan Februari ya. Ya. Nah, bulan Januari pembayarannya seperti apa? Biasanya kan ada tertalangin oleh sekolah dulu atau dari... Betul, ada talangan dulu Pak. Talangan dari sekolah. Nah, peta pembayarannya itu kan tadi lunas dibayarnya setelah uang turun Pak. Jadi nggak usah geser. Oke, berarti tetap ya yang di arkas Januarinya misalkan 1 juta, untuk yang di laporan di Maretnya, yang pada saat Maret itu laporannya 730.000 lah misalkan. Iya, tetap sesuai yang dibayarkan. Nah, nanti siap. ada sisa itu. Iya. Nanti saat perubahan, di fase perubahan itu setelah tutup buku bulan Agustus bisa dianggarin ke yang lain. Siap. Oke, terima kasih Pak. Ya, monggo Pak. Yang selanjutnya berarti SMA PGRI 3. Baik, terima kasih Bu Nia. Ya. Sebetulnya hampir sama dengan SMA Kahuripan tadi. Misalnya saya menganggarkan di dana listrik itu bulan Januari 4 juta. Ternyata ketika pembayarannya lebih tinggi, misalnya 4.500.000 gitu. Tadi Pak Umar bilang ada pergeseran jumlah. Gimana Pak Umar? Terima kasih. Tolong diulangi Pak pertanyaannya. Misalnya saya di Arkas kan menganggarkan untuk bayar listrik misalnya ya, bayar listrik bulan Januari itu misalnya 3 juta. Ya. Tapi ketika pembayarannya itu lebih dari 3 juta misalnya, jadi 3.500.000 gitu di pembayarannya. Gimana Pak Umar untuk pergeseran itu? Coba Mas. Pak, itu berarti kurang Pak ya? Iya kurang. Hanya kurang ya. Berarti lakukan pergeseran saja Pak. Artinya apa? Kita nyari komponen yang sama-sama komponen itu adalah kode rekeningnya barang jasa. Itu kan sebagai jasa pembayaran. Kita cari komponen yang memang nggak bisa direalisasikan, artinya nggak bisa dibelanjakan. Itu kita rubah Pak, kita kurangi, kemudian kita masukkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang 500 tadi Pak. Jadi di saat pergeseran kan pergeseran bisa dilakukan ketika memang pembayaran itu kurang. Nah, nanti Bapak di Arkas itu nanti ketika pembayaran itu ada yang kurang atau mau memaksimalkan anggaran, Bapak bisa masuk di aktivasi BKU. Di situ ada aktivasi BKU reguler. Di bawahnya ada namanya pergeseran, Pak. Nah, itu nanti Bapak klik aja pergeseran. Nah, nanti di situ Bapak rubahnya. Tetapi yang pertama adalah masih dalam satu kode rekening. Artinya apa? Bapak untuk memenuhi kebutuhan tadi rekening barang jasa, berarti Bapak harus ngurangin volume atau komponen jasa juga. Dan nilai dalam satu kode rekening itu tidak boleh berubah Pak. Jadi yang berubah hanya komponen atau volumenya saja. Kalau bisa pulang cepat sebelum jam 3 ibu balik lagi. Dilakukan pergeseran. Sudah Pak? Baik, terima kasih Pak. Monggo Pak. Nih, kemarin ibu balik jam berapa nih? Masih sana. Biar dia tahu aja. Selanjutnya dari SMA Hang Tuah ya. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Nia. Yang saya mau tanyakan,
jika dalam perencanaan itu pelaksanaan pembelanjaan di tahap 1, lain hal terpaksa dilaksanakan di tahap 2. Bagaimana SPJ-nya ini, Pak, dan penata usahanya? Kak Umar, silakan Pak. Kalau ada yang belum di SPJ-kan terus mau dipindah ke TW2 gimana Pak? Baik, di penata usahanya dia tahap 1 ya Bu ya. Halo. Iya Pak, di Ya. rencananya tahap 1 Pak, tapi dilaksanakannya terpaksa di tahap 2. Baik, baik. Yang namanya rencana ya Bu ya. Iya, Paham ya? betul. Ya itu tadi saya bilang. Ketika belum dilaksanakan ya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti dia akan tetap muncul. Ibu, nanti di bulan April, misalkan bulan April, maka AKB yang muncul adalah Januari, Februari, Maret yang belum, ya sekali lagi, yang belum dilaksanakan. Ya. Jadi apakah boleh? Itu boleh. Berarti nggak harus dilakukan pergeseran ya Pak ya? Tidak usah dilakukan pergeseran. Pergeseran dilakukan ketika ada komponen yang akan dirubah. Ya, ketika ada AKB yang di depan ya, artinya apa? AKB yang belum sampai tapi kita mau melaksanakan sekarang boleh berubah. Tapi AKB yang sudah lewat, ya contohnya AKB Januari, Februari, Maret ya, ternyata belum dilaksanakan, Bapak Ibu mau melaksanakannya nanti di bulan Agustus, itu tidak usah dirubah Bu. Ya. Kecuali Baik, Pak. Bapak Ibu di bulan Maret, AKB-nya bulan Desember, mau menjalankan di bulan Maret, maka itu AKB-nya boleh dirubah dengan melakukan pergeseran. Terima kasih ya Bapak Ibu. Baik. Ada lagi Mania? Terima kasih Pak. Ini yang bertanya. Ini yang dari SMA kelihatan Kartika wajahnya. 10.2 Pak, yang di chat. Ini apakah hadir ya ke SMK Kartika 10.2? Baik, Halo? Kartika juga bertanya setelah isi BKU bulan Maret sesuai buku rekening koran. Setelah itu ada kelebihan dana senilai 1 juta untuk solusi tetap. Nah, makanya saya bilang, tolong ketika melakukan konfirmasi, tolong dicocokkan dengan rekening koran. Ya. Jadi 1 jutanya itu sumbernya dari mana? Dari salur BOS atau dari sumber yang lain? Karena kita hanya mencatat penerimaan yang bersumber dari dana BOS saja. Ya, jadi itu tidak apa-apa, nanti tinggal dijelaskan uang 1 juta itu uang siapa, dari sumber mana. Ya. Gitu ya. Jadi tolong ketika melakukan konfirmasi, tolong di cross check dengan rekening koran. Karena untuk penerimaan yang kita terima adalah angka yang hanya dari rekening BOS saja, bukan dari sumber-sumber yang lain. Gitu ya Mbak Nia? Oke Pak, siap. Ini sepertinya sudah semua sih Pak untuk yang raise hand. Sudah tidak ada lagi, yang di chat juga nggak ada. Kalau begitu ada lagi yang mau disampaikan nggak Pak? Baik, closing statement biasanya. Mbak Nia, Bapak Ya, Ibu Pak. sekalian. Ya, pertama, pastikan Sebentar, Pak. sekolah. Pak, mohon maaf. Pak Umar, mohon Ya, maaf silakan. sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Siti Winarti dari SMA Kita Persada. Pak, mohon maaf bertanya, untuk honor guru apakah pajak dibayarkan masing-masing guru atau di mana? Bapak Yang Ibu, tadi. honor gurunya berapa? Honornya berapa? Honor gurunya cuman 500, 400, 900 gitu. Ketika dia guru Apakah ada kita, pajaknya apa tidak? sudah tadi sudah saya sampaikan. Berapapun honor tapi dia bukan pegawai kita ya, bukan pegawai kita ya, bukan Suaranya guru. nggak kedengeran Pak.
Halo, tes 1, 2. Jelas kok, Pak. Ibu. Jelas, Nah, jelas jelas. ya. Berapapun yang diterima seseorang, tapi dia bukan karyawan kita, ya, bukan yang kita bayarkan terus-menerus selama 12 bulan, selama 1 tahun, tidak tercatat di dalam buku pegawai kita, maka berapapun yang diterima wajib dikenakan pajak. Ya, paham ya? Tapi ketika dia pegawai kita, ketika guru kita, ya, Bapak Ibu lihat PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak. Ya, untuk tahun 2022, ketika Ibu Bapak Ibu akan memotong pajak, lihat penghasilannya berapa. Karena untuk tahun 2022, PTKP-nya sebesar 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Ya, ketika sudah sampai angka di sana, barulah Bapak Ibu bisa mengenakan, bisa memotong pajak, gitu ya. Tapi ketika dia bukan pegawai kita, bukan honor kita, ya, yang memang tidak rutin dibayarkan setiap bulan, berapapun yang dia terima wajib dikenakan pajak. Ya, tidak punya NPWP 6%, punya NPWP 5%. Ya, paham ya, Bu Puspita ya? SMK Puspita ya? Iya, Pak. Betul. Baik. Pak, mohon maaf, Pak. Sebentar, Pak. Jadi kan gini, tadi kan sudah dijelaskan nih sama Bapak, guru tetap. Tapi kan ibaratnya kalau sudah di total jumlahnya itu tidak sampai 4 juta, Pak. Berarti tidak kena pajak ya? Yes, ya. Bapak Ibu googling aja PTKP 2022, ya. Siap. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, Mbak Nia, sekali lagi kita closing dulu ya, closing statement dulu ya, terakhir. Pak izin ada yang nanya satu lagi, Bu Nurmi Siapa? Izin Pak, Juliarti dari SMK Islam Wijaya Kusuma. Ya, gimana? Ya, mau menanyakan Pak, untuk status Arkas dari udah lama nih Pak, masih dalam proses terus. Nah, saya udah cek statusnya, ternyata katanya ditolak dinas gitu Pak, keterangannya. Dari mana tadi, Bu? SMK Islam Wijaya Kusuma Pak. Baik, silakan Mas Wasiman. Ya, baik. SMK Islam Wijaya Kusuma ya. Pangeran Wijaya Kusuma atau yang Wijaya Kusumanya nih? Yang Halo? Iya Pak. Di Pangeran Wijaya Kusuma ya? Atau Wijaya Kusuma? Islam Wijaya Kusuma Pak. Wijaya Kusuma, baik Bu. Gini Bu, kemungkinan itu ada kegiatan, ini yang kemungkinan ya, itu ada kegiatan yang tidak dirinci Bu. Coba dicek, cek status, maka di situ akan muncul. Kalaupun ditolak, di situ akan muncul apa saja sih kegiatan yang ditolak. Biasanya sekolah itu yang ditolak adalah ketika sekolah itu tidak merinci sampai dengan komponen. Kalau hanya contoh kegiatan asesmen, itu hanya ditulis kegiatan asesmen saja, tetapi komponen rincinya itu nggak didetail Bapak Ibu. Contoh, asesmen perlu untuk fotokopi, ada kepanitiaan, perlu snack, dan lain-lain. Nah, nanti apabila kami setujui hanya kegiatan tersebut, contoh asesmen saja kita setujui, nanti Ibu yang akan kebingungan juga di saat penatausahaan. Karena apa? Karena di penatausahaan tadi yang sudah disampaikan Bang Umar, itu adalah rinci per komponen. Jadi nanti coba dicek Bu, terkait dengan kalaupun ditolak ya, kalaupun ditolak itu dicek, penolakannya pasti ada catatannya Ibu. Itu Ibu. Tetapi kalau memang nggak ada penolakan, hanya statusnya itu masih dalam proses, Ibu coba kembali ke menu awal, ke dashboard, itu ada tombol sinkron, coba disinkron Ibu.
Nah, setelah sinkron, memang ada beberapa kali kemarin beberapa sekolah memang kendalanya adalah statusnya masih dalam proses, tetapi dicek ulang terus, dilakukan sinkron berkali-kali, kemudian cek status, baru muncul statusnya pengesahannya yang dilakukan. Itu aja sih, Bu. Kemarin Ya, baik, izin Pak. ada penolakan atau enggak? Apakah penolakan atau menunggu persetujuan? Ditolak. Tadi saya cek status, Pak. Munculnya hanya ditolak dinas gitu tulisannya. Terus Ada di sekarang dalam. cek statusnya tidak bisa diklik. Berarti kalau ditolak ada catatannya pasti. Coba dicek status, pasti ada catatannya, nggak mungkin nggak ada catatannya. Iya baik Pak, saya cek lagi. Kalau pasti di situ ada catatannya. Kami nolak itu pasti ada alasannya. Itu yang mana yang harus diperbaiki, biasanya kan memang di situ kegiatan yang tadi saya sampaikan, ketika dalam satu kegiatan atau sub kegiatan itu hanya kegiatannya tok. Jadi nggak dirinci. Kalaupun kami setujui dari dinas baik SMA ataupun SMA, itu kami setujui, nanti juga malah akan mempersulit ibu sendiri. Di saat penata usaha ibu nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu harus dirinci. Belanjanya juga harus dirinci, penata usahanya harus dirinci. Coba nanti dicek, Bu. Pasti ada alasannya kenapa ditolak. Dan biasanya kami dari dinas, baik SMA ataupun SMK, itu memberi catatan ketika penolakan, mana sih yang harus diperbaiki. Itu, Bu. Baik Pak, nanti saya cek lagi. Terima kasih. Ya, monggo. Mungkin Bapak Ibu. Oh, ada lagi satu lagi Pak dari Bu Mistu ya? Muhammadiyah 8 ya, Bu? Iya Pak, Muhammadiyah 9, Bu. Oh, 9, Mohon maaf. Ya. Bertanya sedikit sebelum di closing Pak Umar, terkait dengan pembayaran honor. Seandainya misalkan di RKS sudah di input 1 juta, ternyata pada perjalanannya kan ada hal yang harus dibayarkan, ada guru masuk baru gitu, sehingga melebihi dari yang di input di RKS, harus bagaimana ya Pak? Izin Bu, saya yang jawab ya. Pak Umarnya Baik, lagi terima kasih. ngisi kegiatan yang lain. Tadi itu kasusnya sama kan Bu kayak yang di Kahuripan tadi ya. Itu sebenarnya kan kurang penganggarannya. Maka Ibu lakukan pergeseran aja Bu. Oh, baik. Ya, di pergeseran aja. Itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak. Monggo. Pak Wasiman, ini ada yang tanya kalau biaya cek gimana ya Pak? Kalau ada biaya cek, kan banyak sekolah yang transfernya itu pakai cek gitu Pak. Kalau itu gimana ya Pak? Ya kemarin dianggarkan nggak? Harusnya dianggarkan, kan ada itu anggarannya buat komponen buat pembiayaan buku ceknya. Oh iya. Pokoknya yang penting asal dianggarkan berarti bisa ya Pak ya? Ya, dianggarkan saja, itu kan ada anggarannya, ada untuk kegiatannya, untuk administrasi juga. Oke Pak, baik. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum kita closing? Cukup ya berarti ya? Cukup Bu. Mungkin yang mau closing statement siapa nih, antara Pak Umar, Pak Wasiman, atau Mas Fahri mungkin? Halo, Pak Umar masih di mute ya? Ya, oke. Terdengar ya Mbak Nia. Bapak Ibu sekalian, ini masalah uang. Paham? Ya. Masalah uang jangan main-main, jangan acuh tak acuh, harus fokus. Ya, sekali lagi, ini masalah uang. Untuk pelaporan tahap 1
imbasnya adalah dana bos cair tahap 3 ya. Tapi Bapak Ibu tidak hanya fokus tahap 1 saja, semua bulan harus dilaporkan. Ketika tidak ada aktivitas, klik saja yes, no, buka, tutup, selesai ya. Jangan entar-entaran Bapak Ibu ya, seperti itu. Yang kedua, mohon maaf Halo Pak Umar, suaranya kok hilang? Halo? Halo Pak Umar, suaranya terputus ya? baik, mohon maaf Bapak Ibu terputus ya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada solusi ketika dana bos Bapak Ibu tidak cair ya. Mbak Nia, hari ini mohon sekolah yang tidak hadir bisa diberikan pembinaan lebih lanjut. Kenapa sampai tidak hadir? Kalau tidak hadir berarti tidak ada kepeduliannya ya terhadap informasi yang kita sampaikan baik dari provinsi maupun dari tingkat Sudin. Ya, Bapak Ibu nanti Mbak Nia tolong yang tidak hadir dipastikan untuk melakukan pembinaan di tingkat Sudin. Ya, Pak. Kira-kira itu Mbak Nia. Terima kasih. Yap. Oke Pak, sama-sama. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk sharingnya untuk penatausahaan Arkas. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa ke saya atau ini boleh di-share nomor Bang Umar nggak apa-apa Bang? Sama Pak Boleh, Wasiman. silakan. Oh ya. Silakan. Boleh. Oke, nanti untuk yang bertanya nanti bisa saya share ya Pak ya untuk nomornya di grup Baik. SMA dan SMK swasta ya Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, iya, terima kasih. Terima kasih. Mbak Nia. Terima kasih Pak Umar. Baik, Assalamualaikum. untuk yang belum absen, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk absen. Izin pamit ya Mbak Nia. Ya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.